Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang kalian? Terima kasih kalau semuanya baik. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Terima kasih. Baik, sebelum kita belajar, tolong dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Rizky Saputra, Taufik Supriyadi, Bilal Akhliasa, Siti Arya, Siti Fatimah, Siti Fatmawati, Tio Muhammadiyah. Baik, semuanya adalah Bapak absen ya. Siap untuk belajar? Siap, sudah coba tengok di bawahnya, di bawah meja apa ada sampah atau tidak? Sudah? Tidak ada sampah, coba lihat. Kalau tidak ada, baik, keluarkan bukunya. Buku PKN-nya dikeluarkan. Sudah siap? Coba tengok di bawahnya, di bawah meja apa ada sampah atau tidak? Sudah? Tidak ada sampah. Minta perwakilan dari perempuan. Ayo, Fatma. Oke. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kami. Terima kasih. Ya. Apa? Bisa coba, ayo. Ya, yang kemarin bahas videonya, Pak. Terima kasih, makasih. Tepuk tangan. Baik. Ada yang berani? Intan. Semampunya Intan. Saya. Ya, kerja paksa, harga BBM, politik uang. Ya, aku ingin membersihkan diri. Nah, itu adalah yang kalian sebutkan adalah hal-hal perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Nah, baiklah, kita kalau itu hanya mengulang pembelajaran minggu kemarin, marilah kita akan masuk kepada bahasan yang baru, yaitu ya bahasannya tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber perumusan hukum dan peraturan negara mesti berpenapaskan pada sila-sila dalam Pancasila. Nah, nanti profil pelajar Pancasila yang akan kita tuju adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, ya, dan berkebinekaan global. Itu adalah tujuan pembelajaran dari materi hari ini, gitu ya. Baik, untuk memeriahkan suasana kelas, kita kembali lagi untuk penyemangat belajar. Silakan. Penyemangat belajarnya satu keliling Ka'bah ya. Nah, siap. 1, 2, 3. Saya mau ke Makkah, keliling Ka'bah sambil baca takbirah dan rukuk di Arafah, lalu melempar jumroh. Aku mau sholat sa'i dari Safa ke Marwa. Ayo mama penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah
berupa video yang akan kita bahas bersama. Nah, pada kesempatan hari ini, insya Allah Bapak akan sampaikan kurang lebih 3 video ya. 3 video. Dua remaja melangsungkan pernikahan viral di media sosial. NS dan MF masih berusia belasan tahun dan mereka masih satu kampung. Keduanya melangsungkan pernikahan secara meriah dengan menggunakan Mulai NS 16 tahun dan MF 15 tahun, warga Kelurahan Miring Palangkaraya, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, melangsungkan pernikahan secara meriah. Kedua ABG tersebut dinikahkan lantaran sudah 2 tahun berpacaran. Namun, karena dalam pengajuan permohonannya ditolak oleh pihak pemerintah setempat dan pihak KUA Tempe, maka pihak warga menikahkan keduanya secara siri. Menolak karena tidak memenuhi persyaratan perkawinan karena di bawah umur. Dan makanya itu yang bersangkutan sudah saya kasih batasan kembali. Pihak KUA Tempe membenarkan adanya pernikahan ABG tersebut, namun tidak tercatat di KUA Tempe karena tidak memenuhi syarat. Orangnya minimal berusia 19 tahun dan harus mendapatkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, Videoan, Penamanya. Ini adalah sebagai pengantar video ini, sebagai pengantar awal ya. Yang mana nanti kalian semuanya akan mengkritisi, mengamati apa yang kalian tonton dalam tayangan video tersebut. Nanti oleh kalian tentukan dalam video ini mereka itu melanggar norma Pancasila apa, ya, gitu kan, norma Pancasila apa. Lalu sebutkan apa yang dilanggarnya, ya, sebutkan apa yang dilanggarnya. Kemudian deskripsikan pelanggaran norma-norma Pancasilanya. Dan juga nanti sebutkan peraturan tertulis yang dilanggarnya. Nah, nanti karena ini sudah berbentuk kelompok ya, jadi tanpa perlu kalian pindah lagi ke tempat yang lain, sudah aja seperti ini. Sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat. Baik, kalau sudah sepakat, kalian semua pembagian kelompok sudah selesai. Berarti ada tiap kelompok ada yang 4, ada yang 5 orang. Selanjutnya, sebagai bekal kalian nanti akan Bapak berikan tiap-tiap kelompok, yaitu lembar kerja. Tiap-tiap kelompok buku referensinya dan jurnal yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tadi Bapak sudah memberikan tiap-tiap kelompok lembar kerja siswanya, kemudian bahan bacaan teksnya berupa buku paket dan juga jurnal. Di buku paket, nah, bisa kalian lihat, di halaman 11 sampai dengan halaman 13. Ya, halaman 11 sampai dengan halaman 13 ya. Sebagai bahan pengetahuan kalian semua ya. Nanti tolong hubungkan dengan video yang akan ditayangkan. Oleh karena itu, Bapak berikan waktu kepada kalian untuk membaca terlebih dahulu
halaman 11-nya sampai dengan halaman 13. Baca buku bacaannya, buku paketnya, dan jurnal yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, silakan baca dulu. Silakan kalian baca yang serius. F masih berusia belasan tahun dan mereka masih satu kampung. Keduanya melangsungkan pernikahan secara meriah dan menggunakan pakaian. Kedua mempelai NS 16 tahun dan MF 15 tahun warga Kelurahan Wiring Paladai, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan melangsungkan pernikahan secara meriah. Kedua ABG tersebut dinikahkan lantaran sudah 2 tahun berpacaran. Namun, karena dalam pengajuan permohonannya ditolak oleh pihak pemerintah setempat dan pihak KUA Tempe, maka pihak keluarga menikahkan keduanya secara siri. Tempe menolak karena tidak memenuhi persyaratan perkawinan karena di bawah umur. Dan makanya itu yang bersangkutan saya kasih berkasnya kembali. Pihak KUA Tempe membenarkan adanya pernikahan ABG tersebut, namun tidak tercatat di KUA Tempe karena tidak memenuhi syarat. Salah satunya minimal berusia 19 tahun dan harus mendapatkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Tuang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Dua remaja Pemerintah mewacanakan larangan penjualan rokok ketengan mulai tahun 2023. Hal ini mengacu pada salinan keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Wacana ini menuai keresahan pedagang warung kelontong dan konsumen yang biasa membeli rokok secara ketengan. Di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sejumlah pedagang khawatir jika dilarang menjual secara ketengan, konsumen mereka akan berkurang. Kalau bagi saya sih agak keberatan sih pengumuman rokok dari eceran itu kalau dari Indonesia tipis lah. Kalau per bungkus paling 1.000, kalau eceran bisa sampai 3.000 per bungkusnya. Iya. Jadi aja Pak, karena saya kecil-kecilan aja buat rokok rentengan gajah. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan aturan pelarangan penjual rokok perbatang atau ketengan ini akan diberlakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Menurutnya, penjualan rokok perbatang juga sudah dilarang di sejumlah negara lain. Untuk menjaga kesehatan masyarakat kita semua, di beberapa negara justru sudah dilarang, tidak karena masih sampai jalan batangan tidak ya. Dalam program penyusunan peraturan pemerintah 2023, salah satunya terdapat rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Penyusunan aturan ini diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan. Larangan penjualan rokok perbatang jadi salah satu dari 7 pokok muatan materi. Selain itu, ada ketentuan tentang rokok elektronik, pelarangan dan pengawasan iklan promosi dan sponsorship produk tembakau hingga penerapan kawasan tanpa rokok. Tim Liputan CNN Indonesia.
Nanti tiap-tiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kesepakatannya. Lalu kelompok yang lain boleh bertanya. Sekali lagi, ketika ada kelompok lain di depan membacakan hasil presentasinya, boleh kelompok yang lain bertanya atau menambahkan hal-hal yang memang belum dijelaskan oleh kelompok teman yang tampil di depan. Nanti kegiatannya tampil di depan bergiliran, bergiliran. Jadi semuanya bagian tampil untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kepengurusan Presiden Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 juga tentang ketentuan dalam RUU sesuai dengan pasal 20 ayat 2 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah didistribusi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan pasal 5 Undang-Undang PNS Nomor 1965 tentang pencegahan pengelolaan penggunaan penyebab utama. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam. Kami di kelompok 3 namanya Ilmu Madiun. Ya, video pertama berlaku pelanggaran norma keuangan. Deskripsi video pertama ABD menikah karena sudah 27 pacaran. Permohonan untuk menikah ditolak oleh saudara setempat dan saudara DP. Yang tidak menginisiasi program karena masih berlaku pelanggaran kedua. Mendeskripsikan video kedua pemerintah melarang penjualan rokok penjual lalu merasa keberatan karena takut konsumen berkurang. Presiden menegaskan hasil ini karena mendukung dari masyarakat.
Norma video pertama Norma Agama nomor 16 tahun 2019 ya. Pemerintah mewacanakan larangan penjualan rokok ketengan mulai tahun 2023. Hal ini mengacu pada salinan keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 tentang Nikahnya. Jadi tetapi nikahnya nikah siri. Nikah siri itu apa? Nikah apa nikah siri itu? Nikah agama, ya. Kata KUA itu tidak sah pernikahannya karena di bawah umur, tapi kata agama boleh, ya, daripada mereka melakukan perbuatan zina, kan begitu ya. Nah, nikahnya. Jadi tetapi nikahnya nikah siri. Nikah siri itu apa? Nikah apa nikah siri itu? Nikah agama, ya. Kata KUA itu tidak sah pernikahannya karena di bawah umur, tapi kata agama boleh, ya, daripada mereka semua. Kita bahas bersama-sama. Video yang kedua tadi apa? Pemerintah melarang rokok ketengan. Ya, ingat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya. Jadi ketika pemerintah melarang, maka warga negaranya harus taat. Jadi kalian tadi dalam video kedua itu menegaskan sama kita bahwa dari tahun 2023 ya warga negara Indonesia yang suka merokok itu tidak boleh beli lagi rokok ketengan, tetapi harus satu bungkus gitu ya, harus satu bungkus. Terserah. Apa pertimbangannya? Tadi adalah peraturan nomor 9 tahun 2012 untuk dimaksud katanya untuk memperkuat kebijakan dalam melindungi masyarakat, ya, terutama anak dan remaja terhadap bahaya konsumsi rokok bagi kesehatan. Paham ya? Itu adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam rangka menjaga warga negaranya, dalam rangka menjaga kesehatan. Maka merokok adalah ini juga. Kembali lagi, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Bapak Lukman ini juga telah melanggar undang-undang dalam hal ujaran kebencian kepada siapa? Kepada warga negara ya Palestina, ya. Jadi Pak Lukman ini bilang kepada orang-orang Israel, ya, pada orang Israel agar orang Israel itu membunuh orang Indonesia yang ada di Palestina. Itu kan nggak boleh, ya. Ini orang Indonesia sendiri kan muslim, dia mungkin nggak tahu muslim atau apa gitu ya. Ternyata dia nyuruh kepada Israel untuk bunuh orang Indonesia yang di Palestina dan orang Palestina sendiri di sana gitu. Nah itu nggak boleh. Itu juga melanggar apa tadi norma hukum pasal 156A KUHP, perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah itu adalah kesimpulan dari kalian semua. LKPD-nya sudah Bapak terima semua. Itu adalah standar penguatan. Yang kalau kita akan adakan evaluasi, buka HP-nya, bawa HP-nya. Bapak akan kirimkan evaluasi kegiatan sekarang. Ya, buka apa? Ya itu nanti ada soal yang harus kalian jawab lewat Google Form ya. Silakan. Kalian menjawab pertanyaan ya yang Bapak share di grup kelas 8 ya, kelas 8. Silakan isi, silakan buka itunya HP-nya. Lalu kalian isi. Baik,
minta pendapatnya, kita masuk pada refleksi ya. Refleksi minta pendapat dalam kegiatan pembelajaran sekarang ya. Gimana tanggapan kalian terhadap pembelajaran hari ini ya? Silakan. Ada yang bisa berikan komentar? Dari siapa? Dari Tio. Ya, Tio silakan Tio. Gimana kegiatan pelajaran hari ini Tio? Tio silakan. Berdiri Tio. Silakan Tio. sangat baik. Iya. Menggunakan software ini sangat baik sekali. Pembelajaran kali ini. Itu saja. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tio. Semuanya tepuk tangan. Baik. Silakan Fatma berikan komentarnya atas pembelajaran hari ini. Silakan Fatma. Yuk, kostrek parah. Kostrek. Iya, makasih ya. Terima kasih untuk Fatma atas memberikan refleksinya atas kegiatan pelajaran hari ini. Nanti kalian bahasan kita telah selesai. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian baca lagi ya buku PPKN-nya. Kita akan bahas mungkin Mas Afam Pancasila dan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup ya untuk kegiatan minggu depan. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita bernyanyi dulu sebagai penyemangat. Bapak lihat kalian semuanya agak lelah ya. Baik, kita nyanyi dulu lagu guling ya. Bisa? 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Baik, terima kasih semuanya. Baik, sebelum kita menutup kegiatan ini, tolong dipimpin dulu, silakan oleh ketua kelas. Berdoa dulu, silakan. Duduk rapi, segera dalam hati, mulai. Sudah selesai barisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya.